Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah jurnal dan juga hasil penelitian di mana judul yang kami ambil adalah peran literasi digital dalam menghadapi tantangan hoax di lingkungan media sosial. Saya mengizinkan perkenalkan diri dulu sebelum saya mulai menjelaskan materi-materinya. Saya di sini bernama Fathrohman Mulyana dengan NIM 12022100151, dan rekan-rekan saya nanti akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, saya Harya Bima Putra Kusumo dengan NIM 12022210092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk menawarkan solusi untuk literasi digital selain mengidentifikasi masalah etika di media sosial. Penelitian ini merinci latar belakang, cakupan, dan masalah yang relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Ibrahim akan menjelaskan tentang masalah. Ini ada di sini kita ada beberapa masalah yang harus dibuat literasi digital dengan berangkat. Kenapa penting? Karena literasi digital sangat penting untuk mengurangi hoax dan motivasi selanjutnya. Karena di era sekarang ini banyak informasi palsu seperti tsunami, gempa, COVID tiba-tiba naik, itu kan salah satu akan berpotensi terus literasi kita juga mencapai menggunakan detail cara menggunakan teknologi digital. Mengkritisi informasi alternatif ini misalnya kita mengkritik pemerintah, kemudian misalnya ada salah satu hal yang mengkritik ini karena kan kita yang bahas yang bermanfaat luas dan seharusnya diberikan terus di sini yang kedua adalah bagaimana kecakapan mahasiswa dapat mengenali mengoperasi manipulasi data serta hoax. Ya, itu baru itu tingkat kecakapan mahasiswa dapat mengenali mengatasi hoax seperti dapat cara manipulasi tergantung pada hoax seperti pemerintah itu kan beberapa dari hasil analisa saya itu sudah terbagi dalam tentang hoax. Terus di sini ada apakah hoax itu sering ditemukan? Hoax itu sering ditemukan contohnya di grup keluarga besar saya sering menjalani hoax dan tidak valid misalnya hoax yang terdekat aja misalnya hoax lokal hoax di keluarganya misalnya ini hoax itu misalnya Baik, di sini saya Irsyadul Bashar Syam dengan NIM 12022132207 akan melanjutkan pada bagian acuan hukum. Di sini terdapat beberapa acuan hukum yang kami gunakan sebagai proses studi kasus jurnal kami. Di sini ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Terdapat dua pasal yaitu pasal 28 dan 29. Pada pasal 28, yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian yang terdiri dari metode, ukuran sampel, serta deskripsi objek dan kasus. Untuk metode sendiri kami menggunakan metode kuantitatif yang berfokus pada pengumpulan data statistik.
Kemudian ukuran sampel, dalam penelitian ini kami menggunakan metode purposive sampling untuk memilih responden yang memenuhi kriteria tertentu terkait dengan literasi digital dan kemampuan mengidentifikasi hoax. Kemudian dari jumlah responden yang direncanakan sekitar minimal 50 orang, dianggap cukup untuk memberikan gambaran yang representatif terhadap tanggapan masyarakat. Selanjutnya adalah deskripsi objek dan kasus. Responden dalam hal ini merupakan individu dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan latar belakang sosial yang terlibat dalam penelitian ini, namun terbatas pada lingkungan Telkom University. Kemudian materi video yang disajikan kepada responden adalah tentang literasi digital yang terkait dengan hoax dan informasi palsu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Rifki Abdul Aziz membawakan isi dari konten video yang dipakai untuk kuesioner ini. NIM saya 12022101003. Di sini konten video yang disajikan adalah mengenai iklan Google yang membawakan tentang hati-hati terhadap konten yang dimanipulasi ataupun hoax gitu kan. Nah, yang di sini masih bersambung dengan literasi digital yang terkait dengan hoax dan informasi palsu, yang mana di awal video tersebut membahas tentang penyebaran konten hoax yang dimanipulasi, di mana konteks yang diberikan menunjukkan keberadaan konten manipulasi dalam situasi yang akan datang. Di berikutnya, pada detik ke-7, narasi memperkenalkan elemen yang menjadi fokus. Awalnya terjadi kebingungan nih mengenai gambar yang dianggap sebagai gajah lepas. Namun kemudian terungkap bahwa itu bukanlah gambar gajah ataupun foto cap gajah, melainkan konten manipulasi gambar yang disajikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah itu muncullah satu narator yang meminta kepada korban dari taktik manipulasi gambar tersebut untuk tidak langsung mengonfirmasi atau menyebarkan informasi yang sangat tidak masuk akal tersebut melalui sebuah kuis dadakan. Kemudian penonton tersebut akan diuji melalui sebuah kuis sederhana. Apakah pemahaman mereka tentang taktik manipulasi gambar atau video tersebut sudah benar atau belum? Kemudian ditutupkan dengan menyeratkan bahwa situasi video tersebut sangat bervariasi, tidak hanya gajah lepas ataupun kecap cap gajah, dan kadang-kadang sangat-sangat meragukan dan tidak masuk akal, sehingga menguntungkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mungkin untuk konten videonya kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan ke penyampai materi berikutnya. Terus siapa masuk ke analisis. Di sini saya sudah menganalisis beberapa temuan dari data-data yang saya temukan dari mahasiswa yang dengan kawan-kawan yang menggunakan informasi atau mahasiswa. Di sini ada materi pendidikan tentang manipulasi gambar video memiliki dampak sosial terlain, meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, kewaspadaan terhadap konten yang mungkin dimanipulasi di media sosial. Terus di sini ada tabel seberapa sering menggunakan hoax. Di sini ada 42% orang sudah menemukan hoax dan ada 52% jarang menemukan hoax. Terus di sini 6 dari 10 mahasiswa Telkom mereka sering menemukan konten yang mengandung hoax. Dan di bawahnya ada seberapa paham mengenai tanda-tanda hoax, mengenai tentang hoax. Di sini ada rata-rata sudah mengenali tanda-tanda hoax. Mungkin di daerah sekarang ini sudah kelihatan yang mana hoax dan tidak. Mulai kali kan ada berita-berita yang benar.
Di sini ada 92% orang sudah paham menggunakan hoax, ya, terus 5% tidak paham menggunakan hoax. Terus di sini 9 dari 10 juga sudah memasukkan konten hoax itu rata-rata. Sekian dari saya yang diberikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini, seperti yang bisa dilihat pada slide, ada sebuah tabel yang menunjukkan rata-rata dan persentase dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang kami bagikan. Seperti yang bisa dilihat, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan, itu sudah menunjukkan mayoritas responden dari kuesioner yang kami sajikan itu rata-rata sudah mengerti dan menangkap apa yang berusaha kami sampaikan. Pada contohnya, mungkin untuk pertanyaan nomor 4, di mana seberapa efektif menurut Anda penyampaian materi tentang tanda-tanda manipulasi pada video tersebut, itu presentasinya hingga 91,80%, yang berarti mayoritas responden sudah mengerti seberapa efektif sih menurut Anda mengenai penyampaian materi tentang tanda-tanda manipulasi pada video yang kami sajikan. Di slide selanjutnya, walaupun rata-ratanya di sini termasuk bagus, namun kami mengkhawatirkan untuk pertanyaan nomor 8, di mana untuk pertanyaannya sendiri yang kami sajikan pada kuesioner itu adalah seberapa sering Anda menggunakan atau berinteraksi dengan konten yang mungkin dimanipulasi sebelum menonton video ini, dan rata-rata hasil yang kami dapatkan itu cukup memprihatinkan, di mana untuk rata-ratanya itu 6,79 dan untuk presentasenya itu kita mendapatkan 54,10%, yang berarti responden kami ini dengan ruang lingkup mahasiswa Telkom University itu masih belum terlalu sering atau masih belum menjumpai konten-konten yang mungkin sebelumnya itu dimanipulasi, lalu mereka bertemu dengan konten tersebut, yang berarti itu cukup mengkhawatirkan. Kesimpulan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan mengenai tanda-tanda manipulasi pada gambar video positif signifikan pada literasi digital mahasiswa. Responden menunjukkan pemahaman yang baik, meningkatkan kepercayaan diri, dan efektivitas penyampaian materi. Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan interaksi dengan konten yang mungkin dimanipulasi. Disarankan klarifikasi terhadap bagian yang kurang jelas, penambahan konten, dan pelatihan yang praktis. Keterbatasan utama adalah waktu pengumpulan data, dan untuk penelitian selanjutnya disarankan tentang waktu yang lebih luas, eksplorasi metode peningkatan literasi digital, dan penggunaan metode kualitatif. Sekian dari saya.